I continue to the structure. Ya maaf, memastikan tadi itu saya sudah merekam tapi tidak masuk. Saya lanjutkan ke bab selanjutnya ya, to the point. Tadi saya sudah menerangkan mengenai apa sih yang dimaksud dengan report. Jadi report itu bukan factual report text ya, tetapi laporan yang berlembar-lembar. Dan kedua, saya juga menerangkan apa sih social function atau tujuan dari sebuah penulisan laporan. Mengapa laporan itu kok harus ditulis, tujuannya apa? Lalu kemudian yang ketiga adalah mengapa sih kok praprint yang dibahas di sini, yang dipilih kok bukan jalan-jalan, maksudnya laporan dharma wisata atau laporan mengunjungi sesuatu tempat yang lain. Tadi sudah saya kemukakan ya ketiga-tiganya. Sekarang lanjut ke struktur. Jadi ada social function and then the structure atau yang kita sebut dengan the structure of the report. What are the contents of the structure of the report? Oke, yang pertama adanya cover atau sampul depan atau hard cover. Oke, jadi nanti Anda kalau membuat report itu Anda harus ada sampul depan ya, tidak usah hard cover ya. Pada umumnya report memang yang bagus menggunakan hard cover, tetapi untuk laporan biasa tidak usah, cukup dijilid saja sama diberi mika supaya tidak kotor. Oke, kemudian kelanjutannya ada inside cover. Jadi inside cover itu sebenarnya cover depan yang di-copy ya, kopian dari sampul depan. Ya, kemudian dikasih judul I1 sebagai halaman pertama. Jadi inside cover itu persis seperti cover halaman pertama ya, yang menggunakan kertas buffalo itu ya, misalnya buffalo, dan kemudian dia di copy ulang menjadi halaman I1. Nanti akan saya jelaskan ke bagian daftar isi ya, I1, I2, I3. Lalu kemudian ada acknowledgement atau yang kita sebut dengan kata pengantar. Lalu kemudian ada I3 atau table of contents, yaitu daftar isi. Lalu setelah 3 pembukaan awal ini ya, I1, I2, I3, kita masuk ke chapter 1 atau introduction. Untuk sebuah report sendiri itu ada 3 chapter ya, terdiri dari 3 chapter. Yang pertama adalah chapter 1 yaitu introduction, yang terdiri dari background, kemudian company profile, ada the purpose, kemudian the advantage, kemudian ada chapter 2. Nah, ini adalah inti dari report itu sendiri, yaitu yang terdiri dari practical training. Lalu kemudian 2.1 organization and employees, and 2.2 training outline and environment, and 2.3 identifying current projects and following up the work. Oke, terus kemudian yang chapter 3 ini adalah bab terakhir dari laporan Anda, hanya berisi mengenai conclusion and recommendation. Conclusion ini adalah kesimpulan, recommendation ini adalah bisa berupa saran saja atau saran dan kritik. Nah, lanjutnya adalah bibliografi ya, atau sumber pustaka, daftar pustaka. Bibliografi ini tidak harus, ini bukan bab ya, dia terpisah. Jadi daftar pustaka, Anda nanti menggunakan daftar pustaka apa? Nah, misalnya di sini saya sebutkan ya, bisa berasal dari internet, alamat link ya, buku, e-book dan lain-lain. Kemudian ada attachment. Attachment ini berupa lampiran foto-foto kegiatan Anda selama praprint. Ya, lanjut lagi ke chapter 1. Ya, langsung ke chapter 1 introduction, yaitu pendahuluan. Berupa background ya. Di sini berisi mengenai latar belakang atau kalimat yang mengemukakan niat penulis untuk melaporkan kegiatan magangnya di perusahaan. Contohnya seperti ini. We would like to present the report about the job training at Gamma Computer in Blitar. For example, yeah. We would like to present a report about our job training at, for example, at pabrik gula Mojo Agung, maksudnya Mojo Agung Sugar Factory ya, nah semacam itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah alasan-alasan penulis memilih perusahaan untuk magang ya. Ini bisa dibolak-balik ya, misalnya alasan-alasan dulu, misalnya pentingnya di zaman industri yang sekian ini ya, untuk
menyesuaikan kapasitas kita dalam bekerja nanti, yaitu diperlukannya magang misalnya. Bagaimana cara mengemukakan dalam bahasa Inggris? Ya, itu nanti akan menjadi latar belakang Anda di bab 1. Nanti saja saya berikan contohnya. Lalu kemudian gambaran singkat perusahaan berupa status perusahaan. Ingat ya, gambaran singkat, bukan gambaran rinci. Oke, gambaran singkat. Nanti kalau gambaran rinci ada di 1.2. Ya, gambaran singkat perusahaan berupa status perusahaan. Apakah perusahaan swasta, private company, atau perusahaan milik pemerintah? Misalnya government company, ya semacam itu. Bidang yang ditekuni perusahaan. Misalnya perusahaan Anda bergerak dalam bidang apa? Misalnya instalasi wifi, misalnya digital printing, atau misalnya desain website. Aja ke 1.2 company profile. Tadi saya katakan kalau di dalam 1.1 itu adalah gambaran perusahaan secara umum. Jangan menjelaskan banyak, dijelaskan aja secara umum, status perusahaannya, bergerak di bidang apa, udah selesai. Nah, untuk 1.2 company profile ini baru Anda harus bercerita secara detail. Karena 1.2 company profile ini adalah profil perusahaan atau gambaran tentang perusahaan lebih detail, seperti sejarah perusahaan, bagaimana didirikannya. Misalnya Gamma Komputer itu namanya dulu bukan Gamma Komputer. Misalnya di situ namanya merupakan Family Computer gitu, Family Computer. Nah, ketika Family Computer merupakan milik keluarga, ketika pecah, misalnya Gamma Komputer itu adalah milik anak yang bareng, misalnya anak yang pertama, kemudian Family Komputer tetap ada, kemudian pecahnya menjadi Gamma Komputer, kemudian ada Beta Komputer milik anak kedua, dan seterusnya. Terus kemudian ini tadi sejarah ya, kepemilikan. Nah, kepemilikannya bagaimana? Apakah perusahaan perseorangan? Kan ada ya, seperti CV, PT, misalnya penanaman saham, nah semacam itu. Nah, bisa Anda terangkan saja sendiri nanti. Kalau Anda bingung, ya company profile ini bisa, kalau perusahaannya cukup terkenal, itu Anda bisa googling ya, misalnya jika anak TI itu bekerja, maksud saya prakerin di pabrik factory ya, sugar factory ya, di sugar factory itu ada di pabrik gula. Biasanya itu perusahaan bukan perusahaan kecil. Anda bisa mengklik browsing di searching engine ya, seperti Google, bisa ataupun apapun, Bing dan lain-lain, silahkan. Terus kemudian apalagi? Alamat pusat dan cabang. Nah Bu, kalau cuma hanya perusahaan lokal Bu, perusahaan skala kecil ya sudah kan punya alamat ya. Yang penting kan Anda ada tempat untuk prakerin dan perusahaan itu bergerak sesuai dengan bidang Anda untuk belajar. Oke, bergerak dalam pelayanan apa saja, terus kemudian dia menghasilkan produk apa saja, jasa apa saja. Lalu bagaimana dengan omset perusahaan dan lain-lain? Ini bisa merupakan informasi tambahan. Bisa Anda tambahkan, bisa tidak. Yang penting itu adalah company profile. Itu ada di sini, ada terlukiskan misalnya perusahaan itu bergerak di bidang apa, sejarah pembentukannya bagaimana, lalu siapa pemiliknya, itu yang intinya poin-poin itu terpenuhi. Oke, saya lanjut ya. Yang 1.3 atau 1.3 itu adalah the purpose, tujuan penulisan laporan secara umum ke khusus. Bisa umum ke khusus, bisa khusus ke umum, terserah Anda deh. Saya bukan guru bahasa Indonesia, jadi boleh secara umum khusus ke umum. Kemudian 1.4 ya, 1.4 ini tentang advantage, yaitu manfaat pembuatan laporan. Nanti sudah saya contohkan. Anda boleh mencontoh secara mirip, cuma ya diedit ya. Misalnya di situ ada kalimat, mau saya Anda tambahkan alamat kelas 12 TKJ 1 atau 12 TKJ 2, 12 TKJ 3 harus diedit. Oke, lanjut. Oke, untuk chapter 2 ini adalah practical training atau praktek magang. Yang di sini terdiri dari 3 poin. 2.1 ini adalah organization and employees atau susunan organisasi perusahaan. Di sini Anda nanti diminta untuk membuat bagan atau tabel
di sebuah perusahaan Anda, walaupun perusahaan itu hanya dimiliki satu orang saja, misalnya karyawannya 2, itu tetap ada struktur organisasi. Misalnya di situ perusahaan itu dimiliki oleh satu orang yang merangkap manajer, ya ditulis aja di situ ada manajer, lalu ada titik cabang sekaligus sebagai owner. Di bawahnya ada staff, di bawahnya yang paling bawah itu adalah Anda ya, sebagai seorang yang berstatus magang. Itu Anda yang paling bawah. Namanya trainee atau intern. Nanti saya jelaskan lagi. Terus kemudian kalau perusahaan besar, misalnya perusahaan pabrik gula itu ya, itu saya yakin dia itu tidak hanya memiliki satu manajer. Ini perusahaan besar, jadi dia memiliki CEO atau direktur ya, direktur perusahaan. Lalu di bawah CEO ini akan ada beberapa manajer. Jadi bukan hanya satu manajer, di mana manajer-manajer itu nanti akan diketuai oleh general manager, GM ya, yang disebut manajer umum, di mana manajer umum ini akan membawai marketing manager untuk bidang pemasaran, misalnya manajer distributing manager yang menggawangi bidang distribusi. Terus kemudian purchasing manager yang menggawangi untuk bidang penjualan. Lalu kemudian ada HRD manager yang berkaitan dengan karyawan, perekrutan, termasuk keputusan membolehkan Anda magang, lalu termasuk juga cuti karyawan, dan istilahnya pemecatan juga ada di bagian ini, HRD. Oke, lanjut. Kemudian ada yang bernama 2.2 ya, training outline and environment. Apa sih isinya? Mendeskripsikan pekerjaan secara umum yang dilakukan penulis di dalam perusahaan. Jadi mendeskripsikan pekerjaan secara umum, mendeskripsikan bagian-bagian dari departemen apa saja yang penulis kerjakan di perusahaan, jenis deskripsi pekerjaan apa sajakah, siapakah staf atau supervisi yang mendampingi, target apa saja yang harus dilakukan. Oke, paham ya? Contohnya seperti ini. Misalnya saya itu ada di dalam yang saya contohkan ini nanti ya, itu adalah gamma komputer. Nah, di gamma komputer itu ada 3 bidang yang dibawahi oleh perusahaan ini. Yang pertama adalah bidang penjualan produk ya, atau shop unit. Jadi misalnya di toko itu dia jual beli ya, melakukan jasa jual beli, jasa konsultasi. Yang kedua itu adalah bidang perbaikan hardware and software. Jadi kalau untuk termasuk pemasangan software, ini yang berkaitan dengan teknis ya, termasuk berkaitan dengan perbaikan PC, laptop, terus apa lagi, printer, nah semacamnya. Terus kemudian yang ketiga ternyata ada bidang baru, yaitu pemasangan WiFi, instalasi WiFi. Anda jelaskan secara umum. Jadi di perusahaan ini ya, saya menemui di sini, saya menemui ada 3 bidang utama, yaitu shop unit, penjualan ya, terus kemudian perbaikan hardware and software, yang ketiga itu adalah pemasangan WiFi. Nah, di situ Anda jelaskan secara global aja. Kalau di shop unit itu ya jasa jual beli barang, misalnya seperti itu. Kalau di bagian perbaikan ya repairing hardware and software. Terus kemudian yang satunya adalah installing Wi-Fi and also the repairing the network, ya, the network of Wi-Fi, semacam itu. Bisa Anda jelaskan secara global saja. Lalu targetnya apa saja? Ya targetnya ya misalnya kalau di dalam sebuah penjualan ya tentu saja customer harus dilayani sesuai dengan produk atau jasa yang ia pesan. Terus kemudian untuk perbaikan apa yang ingin ia inginkan, misalnya perbaiki laptop, apa kerusakannya, nah semacam itu. Terus kemudian juga untuk pemasangan WiFi ya
untuk pemasangan aja Anda jelaskan, nanti untuk rinciannya Anda jelaskan di 2.3 ya, sekali lagi. Terus kemudian jangan lupa untuk yang 2.2 itu diberi, misalnya di bagian ini yang bertanggung jawab itu siapa, di bagian toko itu yang bertanggung jawab siapa, terus di bagian departemen teknisi for reparation ya, hardware and software itu siapa yang bertanggung jawab. Terus kemudian di bagian wifi, instalasi wifi itu siapa yang bertanggung jawab. Misalnya yang bertanggung jawab hanya satu orang itu aja, ya udah satu orang itu saja yang Anda laporkan. Oke, sayangnya di sini tidak ada semacam any question ya. Nanti pertanyaan silahkan Anda layangkan lewat WhatsApp group. Oke, lanjut 2.3. Tadi saya katakan bahwa Anda menjelaskan pekerjaan secara global di 2.2 yang Anda jumpai di perusahaan Anda. Jadi 2.3 ini merincikan bagian-bagian tersebut. Nah, masalahnya pada bagian ini tergantung pada pos Anda berkorelasi dengan waktu pos Anda bekerja. Oke, ini ya. Pada tahap ini penulis melaporkan bagian-bagian dan deskripsi pekerjaan tersebut secara rinci berserta kurun perkiraan waktu. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya Anda kemarin prakerin berapa bulan? Berapa bulan Anda prakerin? 6 bulan, seharusnya dapat diskon pandemi sekitar 3-4 bulan ya. Lalu di antara waktu itu sudah cukup untuk dilaporkan, misalnya dalam waktu 1 bulan itu Anda melakukan apa saja. Misalnya for the first month, apa saja yang harus Anda lakukan di bulan pertama. Terus kemudian di bulan kedua, apa yang harus Anda lakukan. Di bulan ketiga, apa yang harus Anda lakukan sampai Anda ditarik pulang kembali gara-gara COVID. Nah, misalnya di bulan pertama, itu tidak bisa disamaratakan. Misalnya di 1 bulan pertama itu ada 4 minggu ya. 1 minggu pertama, misalnya Anda hanya diminta untuk only just observing ya, observasi ya, melakukan observasi saja untuk 1 minggu pertama. Lalu untuk minggu kedua dan minggu ketiga ini bisa sama pekerjaannya, atau Anda misalnya diminta untuk membantu di departemen subunit. Nah, ini bisa berlangsung selama 2 minggu. Anda terangkan aja. Oke, don't worry, I will give example lecture ya, akan saya berikan contohnya. Terus kemudian di bulan ketiga bisa sama, bisa saja tidak. Oh ya, dulu kakak kelas Anda ada yang pernah bilang begini, Bu, masalahnya saya tuh kerja di koperasi. Terus kenapa, Mbak? Jadi saya itu pekerjaannya hampir sama. Ya kalau hampir sama ya kenapa tidak? Kan bisa dijelentrehkan. Hampir sama kan, dalam setiap bulan pasti permasalahannya berbeda. Misalnya permintaannya customer berbeda, pasti ada ciri khas yang berbeda. Nah, semacam itu. Walaupun yang Anda kerjakan sama, apa sih pekerjaan Anda? Hanya mencatat ya sebagai operator begitu, Bu, operator komputer. Ya, itu kan tidak harus selalu sama dalam setiap bulan. Walaupun pekerjaan Anda sebagai operator, tapi kan ada permasalahan yang tidak sama setiap bulan. Dan permasalahan itu berasal dari, bisa jadi pemesanan dari customer yang berbeda-beda. Nah, itu yang akan membedakan bagaimana Anda nanti akan menulis laporan Anda di bagian 2.3, identifying current projects and following up the work. Paham ya? Oke, identifying current projects itu artinya adalah mengidentifikasi proyek-proyek yang Anda kerjakan dan mengerjakan step-step dari pekerjaan itu sendiri. Ya, sudah. Untuk yang chapter 3 ini adalah mudah ya. Conclusion and recommendation. Conclusion ini hanya diambil dari bab kesimpulan berupa poin-poin penting dalam kalimat yang ditata ulang di setiap bab. Oke, misalnya di bab 1 hanya diambil yang poin-poin saja, poin-poin yang penting aja. Misalnya latar belakang untuk penulisan prakerin Anda itu digital information yang begitu marak ya. Jadi informasi digital yang begitu marak, maka Anda harus melakukan prakerin di bidang yang sama sebagai salah satu tuntutan, termasuk tuntutan jurusan Anda misalnya. Terus kemudian gambaran global sebuah perusahaan
lalu diambil poin-poinnya ya. Jadi kalau di dalam 3.1 itu mohon untuk membuat kalimat sendiri. Misalnya di sini kalau di sini berupa bagan, berarti Anda jelaskan lagi ya secara kalimat poinnya aja. Misalnya perusahaan ini terdiri dari seorang direktur, mohon maaf, dengan beberapa manajer yang diketuai oleh manajer umum. Nah, of course in English ya, tentu saja Anda harus menjelaskan dalam bahasa Inggris. Oke, nanti saya beri contoh. Terus kemudian recommendation. Recommendation ini adalah saran. Bisa juga ada kritik. Misalnya seperti ini. Ketika Anda bekerja, ternyata misalnya ada hambatan di bagian teknisi ya, misalnya artinya di bagian departemen perbaikan, reparation atau maintenance, yaitu ternyata teknisinya itu hanya bisa hadir dalam waktu seminggu 3 kali. Oke, so do you understand? Misalnya Anda mengemukakan di sini ya about the weakness of the company, bahwa perusahaan hanya mampu menggaji seorang teknisi, di mana dalam waktu 1 minggu teknisi hanya bisa hadir 3 kali dalam seminggu. Nah, di situ terjadi penumpukan istilahnya penumpukan layanan, jadi tidak segera selesai dilayani dan akhirnya terjadi sebuah komplain. Nah, itu bisa Anda masukkan di sini. Ya, bisa masukkan di bab ini ya. Terus kemudian bisa Anda beri saran. Misalnya menambah teknisi baru, misalnya seperti. Oke. Bibliografi sudah saya terangkan lagi. Boleh Anda mencari referensi apapun. Jika Anda mengambil company profile berasal dari Google ya, maka Anda wajib menuliskan alamat link yang ada di sini. Misalnya seperti perusahaan gudang garam misalnya. Saya yakin perusahaan sebesar itu tidak mungkin tidak memiliki riwayat company profile yang ada di dalam searching engine seperti Google, Telkom misalnya, atau kalau nggak salah perusahaan Naratel apa itu yang ada di Malang yang terkenal sekali itu. Nah, itu pasti dia juga memiliki memiliki situs resmi di mana bisa Anda temukan di searching engine-nya Google. Terus kemudian attachment. Nah, untuk chapter 2.1 Anda kan wajib membuat bagan. Ya kan? Wajib. Dan di dalam sebuah pembuatan bagan itu harus diterangkan per pekerjaan. Misalnya manajer itu job deskripsinya apa, supervisor itu job deskripsinya apa. Dipikir aja yang mudah-mudah. Secara global itu pekerjaannya apa, menata kalimatnya bagaimana. Terus kemudian attachment yang lain 2.2 ini Anda sudah masuk ke langkah-langkah ya. Misalnya mengenalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan Anda ya. Misalnya Anda punya fotonya secara lengkap. Misalnya foto itu tidak bisa muat di dalam 2.2, tidak bisa Anda aplikasikan langsung. Anda bisa melakukan lampiran ya di halaman sendiri, di bagian belakang sendiri setelah bibliografi. Paham ya? Jadi attachment berupa foto-foto kegiatan itu wajib dilampirkan. Berapa banyak foto, Bu? Semampu penjelasan Anda memberikan foto. Jika di dalam setiap penjelasan ada fotonya ya lebih baik. Jika tidak ada ya sudah. Maksud saya tidak sebanyak yang dituntutkan. Nah, itu misalnya is okay. Tetapi misalnya di dalam setiap unit kegiatan itu dia tidak memenuhi tempat untuk melakukan foto karena Anda lupa, Anda bisa membuat halaman tersendiri yaitu di bagian attachment. Oke, di bagian attachment. Nah, ini adalah contoh dari laporan. Tapi saya stop dulu. Oke. Jujur aja ini agak misalnya agak memberikan jeda buat Anda untuk berpikir karena isinya tulisan aja ya, jadi Anda bisa tarik nafas dan bisa berpikir lebih dalam lagi
bisa melakukan tanya jawab dengan saya jika memang kurang paham. Oke? Tunggu bab berikutnya.